Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan belajar bagaimana memahami makna dalam puisi. Sebelum Ibu lanjut ke pembahasan bagaimana memahami makna dalam puisi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan pesan yang disampaikan penyair dalam puisinya. Jadi sudah tahu kan apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Yaitu kalian akan memahami bagaimana cara menjelaskan pesan atau memahami pesan yang disampaikan penyair dalam puisinya. Silakan kalian perhatikan slide berikut ini. Slide ini menampilkan pembahasan mengenai cara mencari makna puisi. Di sini ada 5 cara. Yang pertama, membaca puisi. Kedua, memahami makna atau kata kunci dalam puisi. Ketiga, mencatat kata-kata sulit. Keempat, menulis kembali kata kunci. Dan yang kelima, merumuskan makna secara utuh. Dari kelima cara ini, Ibu akan menjelaskan satu persatu agar kalian lebih paham bagaimana cara mencari makna dalam puisi. Di sini, Ibu juga sudah menyediakan satu puisi. Nah, puisi inilah yang akan kita bahas untuk mengetahui makna dari tiap bait puisi tersebut. Silakan kalian perhatikan cara yang pertama, yaitu membaca puisi. Langkah pertama untuk menemukan makna puisi ialah membaca puisi secara menyeluruh dan berulang-ulang. Membaca puisi secara menyeluruh merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan agar kita bisa memahami sesuatu. Dengan begitu, kita dapat lebih memahami setiap kata yang ada dalam puisi. Jadi, cara yang pertama ini setidaknya kalian membaca puisinya 2 atau 3 kali untuk memahami lebih awal mengenai bagaimana gambaran isi tersebut. Cara yang kedua, memahami makna kata kunci. Kata kunci adalah kata yang sering diulang-ulang oleh penyair di dalam puisi. Makna kata yang terdapat di sebuah puisi biasanya berupa makna leksikal, makna citraan, dan makna lambang. Bisa kalian perhatikan pada bagian bawah slide. Ibu telah mencantumkan apa yang dimaksud makna leksikal, makna citraan, dan makna lambang. Kita bahas satu persatu dulu ya mengenai ketiga makna ini. Makna leksikal itu dapat diartikan sebagai makna yang merujuk pada arti sebenarnya. Contohnya, pada kata haus yang memiliki makna dasar, berasa kering, kerongkongan, dan ingin minum. Begitu juga dengan kata tidur yang makna leksikalnya adalah mengistirahatkan badan dan kesadarannya. Selanjutnya, makna citraan adalah salah satu sarana kepuitisan yang digunakan oleh penyair untuk memperkuat gambaran pikiran dan perasaan pembaca. Citraan itu dapat berupa citraan perasaan, pendengaran, penciuman, visual, dan sebagainya. Contohnya, untuk contoh citraan perasaan seperti kata sedih, gembira, cinta, haru, dan sebagainya. Sedangkan untuk citraan pendengaran, misalnya untuk menciptakan suara dentuman, sunyi, pecah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk citraan penciuman, seperti udara dipenuhi aroma manis, buah persik yang matang bercampur dengan wangi segar, rumput yang baru dipotong. Nah, seperti itu berupa citraan penciuman.
Selanjutnya untuk citraan visual. Untuk contoh citraan visual ini misalnya saat mereka duduk di pantai berpasir lembut dan manis sambil menunggu matahari terbenam. Matahari yang terbenam berkilauan di atas air saat langit biru berubah menjadi berbagai corak ungu dan merah muda. Nah, ini adalah gambaran citraan visual. Dapat ditandai dengan matahari terbenam, matahari yang terbenam berkilauan di atas air saat langit biru. Nah, itu merupakan citraan visual ya. Selanjutnya adalah makna lambang. Makna lambang ini adalah tanda, gambar, maupun kata yang menyampaikan maksud tertentu yang dapat dipahami oleh pembaca. Makna lambang ini dapat ditandai atau seperti bunga dapat melambangkan kecantikan, sementara api melambangkan kemarahan, warna pink melambangkan rasa cinta. Nah, itu yang maksud dengan makna lambang. Di sini ibu telah mempersiapkan satu puisi dengan judul Menggapai Impian. Ibu sudah memberi penanda pada kata yang berwarna merah sebagai kata kunci yang telah ibu tentukan dengan memperhatikan ketiga makna dalam menemukan kata kunci dalam puisi, seperti makna leksikal, makna citraan, dan makna lambang. Di sini ada 3 bait. Kita mulai dari bait pertama. Ibu memberi penanda pada kata senyum terukir sebagai makna citraan. Kemudian kata menghias, kata manis, berpijak, angan, dan bijak. Di sini ibu selain memilih berdasarkan makna leksikal, makna citraan, dan makna lambang, ibu juga memilih kata yang bercetak warna merah ini sebagai kata yang memang ibu tidak tahu artinya apa, sebagai bentuk kata kunci yang akan ibu cari tahu artinya apa. Begitupun juga dengan bait yang kedua. Ibu memberi penanda pada kata harapan, kurengku, laksa rintangan. Kemudian pada bait ketiga ada kata riang, jalan hidup, ikhlas, perjuangan, doa, berkah, dan kata berlimpah. Jadi di sini intinya ibu memberi warna merah sebagai kata kunci yang ingin ibu cari artinya nanti pada langkah ketiga. Intinya pada langkah kedua itu kalian cukup memahami kata kunci dengan memberi penanda mana kata yang ingin kalian tahu artinya apa dengan memperhatikan makna leksikal, makna citraan, dan makna lambang. Kalau misalnya ketiga makna ini ada dalam puisi tersebut. Kalau misalnya dalam puisi itu hanya ada makna citraan dan makna leksikal, tidak apa-apa. Yang penting di sini adalah kalian diberi panduan untuk mengetahui kata kunci dalam puisi dengan memperhatikan ketiga makna tersebut. Selanjutnya, cara ketiga, mencatat kata-kata sulit. Hal ini penting dilakukan agar kita bisa memahami setiap kata dalam puisi. Cobalah untuk mencatat kata-kata sulit tersebut dan mencari artinya di dalam KBBI. Nah, silakan kalian perhatikan contoh slide ini. Di sini ibu telah mengelompokkan tiap bait kata-kata sulit atau kata kunci yang telah ibu tentukan pada langkah kedua. Seperti pada kata senyum, artinya adalah menunjukkan rasa senang, gembira, suka, dan sebagainya. Terukir, artinya seperti ini, bisa kalian baca. Menghias, artinya memperelok dengan barang-barang yang indah. Kata harapan, artinya seperti ini. Dari beberapa kata-kata yang
ada pada slide ini Ibu menyesuaikan dengan artinya yang ada dalam KBBI. Ini berlaku pada cara yang ketiga ya, dibuat seperti ini. Jadi intinya di langkah ketiga itu ketika kalian telah menemukan kata kunci atau kata-kata sulit, kalian juga akan masuk pada bagian mencari artinya di dalam KBBI pada cara yang ketiga. Selanjutnya adalah menulis kembali kata kunci. Setelah menemukan makna dari kata kunci di dalam sebuah puisi, langkah yang bisa dilakukan selanjutnya ialah menuliskannya kembali. Nah, di sini bisa kalian perhatikan, Ibu telah memisahnya dengan puisi yang telah Ibu tentukan. Di sini hanya ada kata kunci beserta artinya berdasarkan KBBI. Selanjutnya, cara yang terakhir yaitu merumuskan makna secara utuh. Makna utuh dari sebuah puisi ialah makna keseluruhan isi puisi tersebut, baik secara tersirat maupun yang berkaitan dengan suatu konteks penciptaan. Jadi untuk cara yang terakhir ini adalah dari data-data yang telah diperoleh pada cara-cara yang sebelumnya, itu kita akan menyusunnya menjadi satu kalimat untuk menyampaikan atau merumuskan makna apa yang terkandung di dalam setiap bait puisi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian perhatikan slide ini. Pada slide ini fokus ke bait pertama dulu, nanti slide berikutnya itu ada bait kedua, dan slide berikutnya lagi itu ada bait ketiga. Ibu sengaja membaginya seperti ini agar tampilannya jelas dan kalian pun juga dapat memahaminya. Pada bagian sebelah kiri itu ada bait pertama, isi puisinya, dan pada sisi sebelah kanan itu ada kata kunci dan artinya. Nah, setelah kita telah mendapatkan data-data yang seperti ini, artinya seperti ini, maka masuklah kita pada bagian menentukan atau merumuskan makna dalam bait tersebut. Nah, di sini Ibu telah merumuskan makna yang ada dalam bait pertama, yang bunyinya seperti ini. Seseorang yang merasa senang terpancar indah di bibir yang sangat menarik hati. Dengan perjuangannya dalam berusaha mencapai niat dengan selalu menggunakan akalnya. Nah, ini makna yang terkandung dalam bait berdasarkan hasil analisisnya Ibu. Untuk bait yang kedua, di sini juga sudah ada artinya beserta kata kunci dan bunyi makna pada bait kedua. Seseorang yang memiliki banyak harapan yang ingin diraih dan akan melewati 10.000 rintangan untuk kemenangan dalam menggapai impian. Jadi ini adalah makna pada bait kedua. Ingat, Ibu bisa menentukan maknanya seperti ini ketika Ibu melakukan cara-cara yang sebelumnya. Kalau misalnya kalian bisa melakukan cara-cara yang sebelumnya dari cara pertama sampai cara keempat, maka kalian akan bisa dengan sukses menentukan makna dalam bait puisi tersebut. Dan yang terakhir ini adalah bait yang ketiga. Bisa kalian perhatikan kembali, di sisi kiri itu ada isi dari bait ketiga atau puisinya, dan di sisi kanan ada kata sulit atau kata kunci dan artinya berdasarkan KBBI. Bisa kalian perhatikan di sini ada kata kunci dan beserta artinya ya. Kemudian di bagian bawah makna bait ketiga. Nah, ini bunyi makna bait ketiga berdasarkan hasil analisis Ibu, yang berbunyi, ketika rasa bahagia dalam menjalani hidup dengan hati yang ikhlas, berjuang disertai dengan doa, maka kebahagiaan menghampiri dalam keberkahan. Nah, ini makna pada bait yang ketiga. Bisa kalian pahami?
Baiklah, inilah tadi penjelasan mengenai materi memahami makna dalam puisi. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan bisa kalian pahami dengan baik, dan untuk mengetahui apakah kalian betul memahami, silakan kalian mengerjakan tugas yang ada pada slide terakhir. Bisa kalian kerjakan ini dan kalian bisa menjawabnya di kolom komentar, agar Ibu bisa mengetahui seberapa paham kalian mengenai langkah-langkah dalam memahami makna dalam puisi. Terima kasih, semangat belajar, sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.